ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati ibu-ibu, para ummahat wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang cerah ini. Kita masih diberikan limpahan taufik dan karunia-Nya, sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk meniti jalan ilmu, jalan yang akan memudahkan langkah seseorang menuju surga. Jalan ilmu, jalan yang akan menjadikan seseorang itu menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Jalan ilmulah yang akan membantu seseorang untuk istiqomah. Jalan ilmu yang akan membantu seseorang untuk meraih husnul khotimah, terutama ilmu-ilmu yang itu hukumnya wajib. Di antaranya adalah ilmu fikih pendidikan anak. Karena kita adalah sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, maka harus terus berusaha menjadi ibu yang terbaik untuk anaknya. Terutama apa yang dihadapi oleh orang tua di zaman modern ini. Apa yang dirasakan oleh orang tua di zaman saat ini, yang mana sebagian orang tua mengalami dilema, yang membutuhkan petunjuk, membutuhkan bimbingan, sehingga pendidikannya itu bisa terarah. Terutama di zaman sekarang ini, dilema orang tua modern yang menghadapi Gen Z, menghadapi sebagian, ada yang mengatakan ini adalah anak muda zaman sekarang, itu adalah generasi strawberry. Maka di sini perlu memahami perkembangan zaman agar kita pun bisa mendidik anak itu ya sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Ya, jangan sampai orang tua itu mendidik anak dengan metode yang sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Maka orang tua pun juga perlu untuk mengikuti perkembangan zaman, bisa menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada.
Ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak dilema serba salah ya orang tua modern zaman sekarang ini yang perlu kita bahas bersama. Berbagai macam dilema orang tua zaman sekarang dan bagaimana cara dan solusi untuk mengatasinya. Terlebih kita pahami bersama di era modern saat ini menjadi orang tua bukanlah perkara mudah. Dunia yang semakin canggih, serba digital itu menghadirkan banyak kemudahan, tapi sekaligus membawa tantangan besar di dalam mendidik anak. Orang tua di masa kini hidup di tengah dua kutub yang ekstrim, antara keinginan untuk memberikan kebebasan, dan tuntutan untuk tetap menjaga nilai-nilai agama dan moral. Sehingga dilema ini sering membuat orang tua kebingungan, yang mana terkadang seseorang orang tua itu ada yang terlalu keras dan ada yang terlalu lembek, ada yang mengikuti terbawa arus zaman, dan ada yang tetap kekeh berpegang teguh pada nilai-nilai di zaman dulu yang sudah tidak relevan lagi. Di sana juga dihadapi dilema antara menyeimbangkan kasih sayang dengan ketegasan di dalam mendidik anak. Inilah di antara bentuk-bentuk dilema orang tua modern, yaitu kebingungan dalam menjalankan peran tarbiyah di tengah perubahan sosial yang sangat cepat. Di bawah tekanan media dan teknologi, anak-anak sekarang niku napa? Tumbuh dalam dunia digital. Mungkin kalau sekarang kan di pondok pesantren itu tidak dibolehkan HP. Suatu saat mungkin zaman sudah berubah, HP diperbolehkan, tapi dengan pengawasan dan pengontrol yang ketat. Namanya zaman. Padahal apa? Nah, di sana perlu bagaimana kita menyadari bersama bahwasannya zaman modern sekarang ini terkadang mengajarkan gaya hidup instan. Anak-anak muda banyak yang pengen serba instan, serba praktis. Bahkan juga ditampakkan nilai-nilai hedonisme dan kebebasan tanpa batas. Padahal nilai-nilai Islam mengajarkan tanggung jawab, kesabaran, dan kesederhanaan. Terlebih di zaman sekarang ini, PR besar orang tua itu adalah berkaitan tentang penguatan akidah anak, penguatan ibadah dan akhlaknya. Bagaimana orang tua itu fokus akidah, ibadah, dan akhlak anak. Dari sisi akidah,
banyak anak muda di zaman sekarang ini yang akidahnya rapuh, akidahnya lemah, mentalnya rapuh. Ibaratipun apa Bu? Ibaratnya adalah seperti kerupuk. Kerupuk itu sudah rapuh, ditambah malih kerupuk sing kodanan. Tambah napa? Tambah melempem. Sehingga bermunculan anak-anak muda yang manja, anak-anak muda yang tidak punya semangat hidup. Muncul anak-anak yang mudah putus asa, muncul anak-anak yang takut menghadapi masa depan. Padahal yang namanya penguatan akidah ini adalah pondasi terbesar sebagai bekal penting bagi anak untuk mengarungi kehidupan dunia, bekal penting untuk menghadapi berbagai macam ujian yang ada. Kalau akidahnya nggak kuat, saged ambruk, bisa roboh. Sehingga kita lihat zaman sekarang ini anak-anak muda yang akidahnya rapuh itu sangat mudah sekali melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat. Anak muda yang akidahnya rapuh terkadang sampai tega melakukan praktek bunuh diri. Sebagaimana kemarin yang viral nembe dinten Jumat wingi sekitar jam 11 baru Jumat kemarin jam 11 ada seorang mahasiswi yang terjun dari lantai 5. Seorang mahasiswi terjun dari lantai 5. Mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta. Di jam perkuliahan sekitar jam 11 sakderengipun Jumatan terjun dari lantai 5. Terus kena mobilnya dosen, Bu. Kena mobilnya dosen, terus terkapar di bawah, lajeng dibeto teng rumah sakit UNS. Nalikanipun digotong teng rumah sakit, tesih ambekan, Bu. Tapi setelah beberapa menit dirawat di rumah sakit, dinyatakan meninggal dunia. Padahal pun semester 7 penajeng lulus padahal sekolahnya di Universitas Islam Negeri. Ditambah malih jurusanipun jurusan apa, Bu? Napa jurusanipun? Jurusanipun psikologi Islam. Ternyata orang yang jurusannya psikologi juga bisa kena gangguan psikis. Orang yang belajar psikologi itu juga bisa saja psikologinya terganggu, mentalnya terganggu. Yang ternyata mahasiswi niki memang punya riwayat penyakit mental yang diistilahkan dengan penyakit bipolar. Napa Bu bipolar niku? Nggih. Bipolar itu adalah gangguan mental
gangguan mental yang kronis yang menyebabkan perubahan drastis, perubahan ekstrim, ya, perubahan drastis, perubahan ekstrim pada suasana hatinya, perubahan pada energinya, aktivitasnya, perubahan drastis pada konsentrasinya. Dados bipolar niku nek seneng over Bu. Nggih. Over nek cara basa Jawa nggih sampai jingkrak-jingkrak mungkin nggih. Tapi ketika depresi, ketika sedih, itu benar-benar di dalam titik terendah. Sehingga nek dalam kondisi sedih niku ini rawan apa? Rawan melakukan praktek-praktek percobaan bunuh diri. Orang yang kena gangguan mental bipolar niku biasanipun nek tengah dalu mboten saged tidur. Tidurnya hanya bisa dengan minum obat. Kenapa bisa kena seperti ini? Nggih, karena napa? Tentunya adalah sebabnya karena jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, karena jauhnya dari ilmu agama, tidak ikhlas, tidak ridho dengan takdir Allah, sehingga menjadikan mentalnya terganggu. Di hari yang sama Ibu nih, ini PR bersama betapa banyak akidah mental yang rapuh dari anak-anak muda. Di hari yang sama terjadi di daerah Gilingan. Gilingan itu pundi? Gilingan itu daerah Banjarsari, Solo. Niku nggih sami seorang pelajar siswi SMA niku nembe PKL, nembe ngekos teng Solo dan asal rumahnya adalah Wonogiri. Niku napa Bu? Ketika pagi-pagi kok nggak keluar-keluar dari kamar mandi. Apa yang terjadi? Ternyata sedang gantung di kamar mandi. Sebabnya apa Bu? Sebabnya adalah karena masalah asmara, diputus pacari terus gantung. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan akidah yang lemah. Niki perkawis ingkang napa? Ingkang tentunipun nggih PR bagaimana umat ini menguatkan akidahnya. Belum lama ini juga kejadian wonten rumah sakit Jengglong. Pun Ibu Jengglong menika? RSUD Karanganyar. Enten tetangga kecamatan daerah Jatiyoso niku pasien RSUD Karanganyar niku lompat dari lantai 3, jatuh langsung dibawa ke IGD, dinyatakan meninggal dunia. Kira-kira nek enten pasien sik terjun niku masalahin apa? Nggak sembuh-sembuh karena rasa sakit. Yang mungkin sakitnya menahun, nggak sembuh-sembuh, nggak sabar, akhirnya bunuh diri. Nah inilah bagaimana dilema orang tua modern zaman sekarang ini. Banyak orang tua yang hidup di tengah lingkungan yang tidak lagi menjadikan agama sebagai tuntunan.
Mereka hanya menjadikan agama itu sebagai tontonan. Anak-anak banyak menyerap nilai-nilai dari luar rumah, bukan dari orang tuanya. Bahkan anak lebih percaya kepada influencer yang ada di media sosial dibandingkan nasihat orang tuanya. Terlebih lagi ditambah ketika orang tua terlalu sibuk sehingga kurang hadir secara emosional. Terkadang orang tua demi mengejar ekonomi, mengejar gaya hidup, banyak orang tua yang terlalu sibuk bekerja hingga lupa hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Anaknya memang mungkin diberi fasilitas yang sangat memadai, tapi anak kehilangan kasih sayangnya. Orang tua itu sebenarnya adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Tapi yang namanya kepemimpinan itu tidak hanya memberi makan, tidak hanya biaya sekolah. Namanya pemimpin itu harus memberi arahan hidup, memberikan nilai-nilai dan keteladanan. Sehingga di sana banyak sekali contoh-contoh dilema orang tua zaman modern ini. Ya, insya Allah akan kita bahas satu persatu. Contoh-contoh dilema orang tua di zaman modern ini. Yang pertama, dilema orang tua modern yang pertama adalah dilema antara kebebasan dan kendali. Antara kebebasan dan kendali. Banyak orang tua yang ingin memberikan kebebasan kepada anak. Tujuannya nggih nek anak niku paringi kebebasan ya tambah dewasa. Tujuannya nggih napa? Supados anak niku kreatif. Tapi ada kekhawatiran diberikan kebebasan mungkin malah kebablasan. Kekhawatiran terlalu bebas sehingga jauh dari nilai-nilai agama. Niki nek anak niku terlalu dijarni, terlalu dibebasni, wis dolan sak karepmu, dolan karo sapa wis karepmu mulih ra mulih. Nggih, sakniki kan ngenten kata orang tua yang masa bodoh. Masa bodoh dengan anaknya. Mbok mulih ra mulih ra bakal tak goleki. Ini dilema. Di sisi lain, di sana ada yang over dalam mengendalikan, over dalam kendali. Sehingga apa? Over dalam kendali ini bisa justru membuat anak memberontak. Jadi over dalam pengekangan, terlalu mengekang, terlalu over dalam pengawasan, itu terkadang malah menjadikan anak memberontak. Sementara kebebasan yang tanpa batas, kebebasan yang kebablasan, itu juga bisa membuat anak kehilangan arah. Niku nek anak terlalu dibebaske nggih bisa kehilangan arah. Padahal kewajiban orang tua itu adalah terus mengarahkan. Ini penting. Nggih. Sehingga apa? Ya sebenarnya pentingnya pengawasan. Ya, pentingnya pengawasan, harus ada kontrol, harus ada kendali, tapi jangan sampai over.
Ada anak yang memberontak karena apa? Orang tuanya terlalu over dalam mengekang. Nah, sehingga apa? Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, bagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa tugas orang tua itu bukan membiarkan, bukan anak itu dijernih. Tapi tugas orang tua adalah melindungi, mengarahkan. Dados pripun anak niku diarahkan agar sukses hidupnya di dunia dan agar selamat hidupnya dunia akhirat iki. Selamat pripun carane? Nih, sehingga apa? Ketika kita dihadapkan dilema ini, maka orang tua yang bijak itu adalah tetap orang tua yang mengedepankan kasih sayang dan kelemah lembutan, tapi tetap tegas. Dan tegas itu beda dengan keras. Tegas beda dengan kasar. Menyeimbangkan antara apa? Kelembutan dan ketegasan. Ini dilema yang pertama. Kemudian di antara bentuk dilema yang kedua adalah dilema orang tua modern antara dunia dan akhirat. Nih, dilema antara dunia nopo akhirat. Yang mana orang tua sering terjebak dalam obsesi dunia. Orang tua ingin anaknya sukses. Orang tua ingin anaknya kaya. Orang tua ingin anaknya berprestasi, nilainya bagus. Orang tua ingin prestasi-prestasi dunia. Tapi sangat disayangkan orang tua lupa membentuk keimanan dan akhlak anak. Padahal hadiah terindah, pemberian yang terbaik yang orang tua berikan kepada anaknya, apa hadiah terindah dari orang tua kepada anak? Hadiah tersebut adalah berupa adab yang baik. Jadi kesuksesan sejati niku nggih, kesuksesan yang sejati bukanlah ketika anak itu jadi orang kaya. Kesuksesan sejati bukanlah ketika anak jabatannya tinggi, hartanya banyak, bukanlah rumahnya megah, bukanlah mobilnya yang mewah, bukan pekerjaan yang bagus. Tetapi kesuksesan yang sejati itu adalah ketika anak itu taat kepada Allah dan berakhlak mulia. Sehingga apa Bu? Nggih, pesenipun tiyang sepuh pripun? Lenduk kowe dadi apa wae ya sibuk goriso ngistoni. Sing penting napa? Jamu jadi apa saja, yang penting kamu
taat kepada Allah. Dimanapun kamu bekerja, yang penting amanah, yang penting halal, yang penting jangan tergiur dengan yang haram. Ini kesuksesan yang hakiki. Ketika anak itu bisa mengangkat derajat orang tua di surga kelak. Sedangkan kerugian yang sebenarnya bagi orang tua adalah ketika anak itu enggak mengangkat derajat di akhirat, tapi justru malah menjadikan beban di akhirat bagi orang tuanya. Nduk, kowe iki ora ngangkat derajate wong tuwa malah dadi beban. Pripun Bu? Nek enten anak seperti itu pripun? Mboten ngangkat derajat yang sepuh kekali kok malah napa dadi beban. Ya, orang tua nggak putus asa, tetap mendoakan yang terbaik untuk anaknya, tetap berjuang. Nggih. Nggih. Jadi antara dunia dan akhirat, dilema antara dunia dan akhirat. Dan sering juga kadang ada sebagian orang tua yang minta nasihat. Ketika dilema orang tua ketika menentukan jurusan kuliah anak. Ini kadang orang tua bingung anak ini mau diarahkan kemana, jurusan agama jurusan umum, jurusan ilmu dunia. Sebagian orang tua juga ada yang curhat, Ustadz, ini anak saya itu sebenarnya pengen nek bar mondok itu ya ngambil jurusan agama, tapi anak saya nggak mau Ustadz, pengen jurusan umum. Dan maka ini perlu dikomunikasikan, dimusyawarahkan. Yang mana anak yang mondok, setiap anak yang mondok itu tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi ustadzah. Karena kita butuh di lini-lini, seluruh lini-lini kehidupan, berbagai macam profesi, kita butuh seseorang yang amanah. Kalau dokter ya dokter yang ngaji, kalau TNI yang ngaji, polisi sing ngerti agama. Jurusan apa saja yang itu nanti jadi bekal untuk mencari maisha, jadi bekal untuk menjemput rizki Allah. Yang penting adalah napa? Kamu jadi apa wae nduk, sing penting bertakwa kepada Allah. Daripada kita paksakan kehendak orang tua, pokoknya kowe kudu melu ibu, pokoknya kudu jurusan iki. Nek ra jurusan iki wis rasa kuliah wae ngoten nggih. Nah. Enten kedadosan yen Bu. Ada orang tua itu pengen anaknya kan mondok sejak kecil, terus dikuliahkan di kampus Islam. Anaknya pengen sekolah umum, akhirnya nggak betah akhirnya keluar. Anaknya Anaknya kalau jam sekolah itu malah nggak masuk. Jadi harus harus kita arahkan. Meskipun ada nilai plus kalau seseorang itu mempelajari ilmu agama, tapi itu bukanlah suatu keharusan. Tapi melihat di mana kecenderungan anak, bagaimana minat anak, bagaimana yang cocok niku napa. Niki yang penting kita arahkan.
Dan ini. Nah, kemudian dilema yang berikutnya adalah dilema antara gaya lama dan tantangan baru. Ada gaya lama dan tantangan baru. Maksudipun pripun? Ketika dilema antara gaya lama dan tantangan baru. Yang mana di dalam mendidik anak, kita sadar zaman terus berubah, waktu tidak berhenti. Bersama dengan perubahan itu muncul tantangan-tantangan baru. Maka yang harus kita pahami, ada gaya mendidik, gaya lama yang mungkin sudah tidak relevan, sudah tidak cocok lagi. Adapun metode pendidikan yang tidak akan pernah usang dan itu adalah cocok untuk setiap tempat dan zaman, itu adalah metodenya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini sebagian orang tua merasa cara mendidik di zaman dahulu mungkin apakah relevan atau tidak relevan. Tapi kalau terlalu mengikuti gaya modern, anak juga bisa kehilangan nilai-nilai keislaman. Maka perlunya sebuah hikmah kebijaksanaan, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Al-hikmah wad'u syai' fi maudhi'ihi. Yang namanya hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Intinya ibu-ibu, para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah, berbagai macam dilema orang tua di zaman modern ini, intinya insya Allah akan bisa diatasi, ada jalan keluar dan tidak ada kebingungan lagi. Yang terpenting adalah bagaimana kita memahami solusi Islami untuk orang tua zaman modern saat ini. Yang mana orang tua itu berusaha menjadi teladan yang nyata. Menjadi teladan yang nyata. Kita lihat bahwasannya anak belajar yang paling efektif adalah dari keteladanan. Jadi memberikan teladan dan contoh itu lebih efektif daripada nasihat. Napa meleh nek dinasihati, dikandani ustaz gak pernah didengar. Berarti berikan contoh keteladanan. Ini yang paling efektif. Terlebih yang namanya anak itu adalah karakteristiknya itu suka meniru. Sehingga apa? Kita ajarkan bagaimana anak itu meniru yang baik-baik saja. Anak itu akan mengikuti apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat. Kalau orang tua suka marah-marah di rumah, maka anak pun akan menjadi pribadi yang suka marah-marah. Sehingga terkadang sebagian suami istri niku bikin kesepakatan,
Kalau lagi marahan maka jangan di depan anak. Berarti di mana, Bu? Di lapangan gitu nih? Di lapangan apa di warung? Atau di kamar? Nih, malah nggak jadi marah. Nih. Kalau orang tua suka mengeluh, suka sambat, sidik-sidik ngeluh, sidik-sidik menghela nafas, maka anak pun juga menjadi anak yang suka mengeluh. Lauknya nggak enak mengeluh, panas sidik ngeluh, kesel sidik ngeluh, pelajaran susah dikit ngeluh. Padahal perlu kita tanamkan arti sebuah kesabaran, arti apa? Perjuangan. Kemudian kiat yang berikutnya, agar apa? Agar seseorang itu bisa menghadapi tantangan-tantangan di zaman modern seperti ini, yang perlu kita pahami bahwasanya apa? Di sana ada yang perlu kita pahami untuk mengatasi berbagai macam dilema ini adalah pentingnya menanamkan keimanan sejak dini. Anak yang mudah iman itu tidak akan mudah goyah walaupun hidup di zaman yang rusak. Kita didik bagaimana anak itu mengenal Allah, memahami tauhid, mencintai Rasulullah. Kalau perlu kita perlihatkan bagaimana perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Anak-anak kecil niku kalau bawa air, Bu, air yang berat di galon, di ember niku nggih, Masya Allah kuat. Kenapa? Karena punya keimanan yang kuat. Ada anak kecil bawa ember, bawa galon dengan mengatakan Bismillah, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku bawa air ini. Akhirnya kuat. Padahal bawa airnya itu jauh banget, Bu. Dari tempat pengambilan air dan kamp pengungsian itu nggih jauh. Ada anak kecil yang ketika mengambil air itu dibom oleh Yahudi sehingga mati syahid. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita menghadapi zaman yang semakin canggih, semakin mudah, sering tanpa sadar kita sebagai orang tua modern lebih sibuk menciptakan kenyamanan jangka pendek. Ini penting. Jangan sampai fokus kenyamanan jangka pendek tapi melupakan bekal anak untuk hidup nyata dalam jangka panjang. Mungkin kalau jangka pendek nyaman, tapi kalau nggak dibekali, anak itu nggak dibekali untuk hidup nyata yang panjang, nah ini repot. Sehingga orang tua modern zaman sekarang tidak sadar itu terkadang merusak anak-anaknya atas nama cinta. Biar anteng diberi apa? HP. Jadi kalau ada balita nangis dikasih HP. Niku nek terlalu berlebihan bisa menghambat kemampuan bahasa dan sosial anak.
Niku nek terlalu over saged napa Bu? Merusak fokus anak. Nek menawi dulang anak itu cocok mboten Bu? Dulang kalih dolanan HP. Mboten nggih? Ini. Maka apa? Orang tua yang benar-benar bijak, benar-benar sayang adalah apa? Ketika bersama dengan anak, bagaimana orang tua itu secara emosional itu benar-benar hadir. Wonten melih termasuk kesalahan orang tua zaman modern adalah napa? Makanan instan. Kenapa? Karena dengan alasan sibuk. Terlebih kalau makanan instan tersebut resiko kesehatan yang kurang baik. Nah ini, jadi memang ini diantara beberapa hal-hal modern zaman sekarang ini, yang itu merupakan apa? Bentuk kesalahan. Demikian pula sebagian orang tua zaman modern sekarang ini Bu, takut kotor, takut belajar. Ayo nak, jangan main di sawah, jangan main nanti kotor, jangan main pasir, jangan becek-becek. Padahal nopo? Padahal dunia yang steril itu justru membuat imun lemah. Dunia yang steril, yang mungkin apa nggak boleh main pasir, nggak boleh nggak pakai sandal. Sehingga menurut penelitian ini kok dunia yang terlalu steril itu justru membuat imun lemah. Kalau menurut penelitian justru anak yang belajar kekuatan tubuh, ya belajar di alam itu justru menjadi anak yang tangguh, punya imun yang kuat. Berarti Berarti kalau orang tua lihat anak main kotor-kotoran, ribut. Nggak apa-apa nak, nanti bisa tinggal mandi kan bersih nih. Jadi perlu dicoba. Kalau nggak dicoba ya tidak tahu bagaimana rasanya. Iya. Terlebih kalau orang tua zaman modern sekarang ini itu kadang menyerahkan metode pendidikannya itu terlalu percaya dengan asisten rumah tangga. Intinya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua niatnya sayang, niatnya baik, tapi jangan sampai salah kaprah. Jangan sampai salah kaprah. Karena yang namanya masa kecil itu adalah masa yang indah, yang tidak bisa diulang lagi seumur hidup. Sehingga di sana kan enten istilahipun sebagian itu ada orang-orang yang masa kecilnya kurang bahagia. Nah enten wis gede dolanan mobil, dolanan Tamiya, niku pripun Bu? Masa kecilnya kurang bahagia nggih. Napa melih meja kantornya kebak mobil Tamiya. Ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di sini berusaha menyadari tantangan yang berat. Orang tua di zaman modern ini tantangannya sangat berat, maka perlu strategi yang bisa diterapkan. Jadi
perlu mengalokasikan waktu yang efektif. Waktu yang efektif, waktu yang khusus untuk anak. Setiap hari ini kita berusaha menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif, yang mendukung untuk perkembangan pendidikan anak. Intinya kita bangun nih momen-momen kebersamaan yang berkualitas. Kualitas interaksi itu lebih penting. Kualitas interaksi lebih penting daripada kuantitas. Ini kaidahipun. Kualitas interaksi, kualitas kebersamaan lebih penting daripada kuantitas. Contohnya apa? Contohnya mungkin orang tua sering ketemu anak, sering bersama anak, tapi ketika bersama anak acuh tak acuh, sibuk dengan HP-nya, anak juga sibuk dengan mainannya. Sering ketemu, sering ketemu, tapi apa? Interaksi ini nggak kualitas. Itu justru lebih baik mungkin ketemunya jarang-jarang, mungkin ketemunya nggak terlalu sering, tapi setiap ketemu itu berkualitas. Masya Allah, kualitas interaksi lebih penting daripada kuantitas. Sehingga apa? Sehingga orang tua zaman modern sekarang ini ketika bersama anak perlu fokus penuh pada anak saat bersama. Perlu fokus pada anak saat bersama tanpa gangguan gadget, tanpa gangguan pekerjaan. Mulai saat ini nek menawi ada cara makan bareng di luar, pun boten sah sibuk dengan HP-nya masing-masing. Sebagian orang tua juga ada prinsip. Kalau sudah pulang ke rumah dari pekerjaannya ya sudah, HP-nya off, fokus ke anaknya, fokus ke istrinya, fokus ke suaminya. Ini penting. Jadi apa? Membangun momen kebersamaan yang berkualitas. Kemudian apa? Orang tua di zaman modern ya perlu memanfaatkan teknologi yang ada dimanfaatkan untuk menjaga koneksi emosional. Ini penting sekali. Bagaimana kalau yang namanya berumah tangga itu mengirim pesan singkat, mengirim mungkin pesan singkat kepada suaminya, kepada istri, itu menjaga koneksi emosional. Ini penting sekali untuk menjaga emosional tersebut, sehingga kesimpulannya adalah orang tua dan anak di dalam menghadapi tantangan besar di era modern ini agar tidak menjadi dilema. Maka pentingnya kita semua untuk mempertahankan ikatan kuat melalui alokasi waktu yang efektif, momen kebersamaan, pemanfaatan teknologi yang bijak, dan perlu menyeimbangkan jika ada dua kubu yang ekstrim. Jika ada dua kubu yang ekstrim, kita berusaha bersikap pertengahan agar tidak menjadi dilema kita sebagai orang tua di zaman modern ini. Jadi ngaten Ibu para ummahat yang bisa kita diskusikan. Intinya kita terus mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kita, karena sebaik-baik perlindungan
sebaik-baik penjagaan itu adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi orang tua di zaman modern tidaklah mudah. Tapi kita yakin bahwasannya Islam telah memberikan panduan yang sempurna. Kita yakin Islam memberikan panduan yang sempurna. Kita tidak boleh menyerah pada arus zaman, tapi juga kita tidak menutup diri dari perkembangan zaman. Kita tidak boleh menyerah dari arus zaman, tapi juga kita tidak menutup diri dari perubahan zaman. Yang terpenting, bagaimana kita menjaga nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman, akhlak pada anak kita di tengah derasnya gelombang dunia modern zaman sekarang ini. Sehingga ibu yang terhormati Allah, semoga Allah berikan kita kekuatan untuk menjadi orang tua yang amanah, orang tua yang bijak, yang istiqomah dalam mendidik generasi yang soleh, yang kuat iman dan akhlaknya. Demikian ibu-ibu yang bisa kita diskusikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan betul? Cukup? Betul wonten? Alhamdulillah. Nah, mboten wonten kita cekapaken semanten, mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang luhipun nyuwun pangapunten. Panas'alullah ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.